Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Alhamdulillah dan juga menarik begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Ini Rocky Gerung hingga Saud ex pimpinan KPK ikut deklarasi relawan Anies Baswedan. Sangat menarik begitu kan. Dan ada pentolan PSI juga begitu yang gabung kepada mendukung Anies Baswedan dan mendeklarasikan begitu. Ini kan sangat menarik begitu kan. Gagasan-gagasan seperti inilah yang muncul dari relawan-relawan Anies daripada bagi-bagi sembako begitu. Kan seperti itu logikanya begitu kan. Daripada logika bagi-bagi sembako ke sana ke sini sampai orang yang tidak mau lalu kemudian mohon maaf ya untuk diminta untuk datang ke acara itu, ya saya tidak menyebutkan siapa, tapi bacalah di konten sebelumnya, lihat atau dari podcast rakyat. Tetapi lebih baik ya gagasan-gagasan seperti inilah muncul begitu kan. Ya karena memang bagi-bagi sembako uangnya dari mana? Karena kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Ya mending daripada itu ya mending kita diskusi deklarasikan Anies Baswedan secara wawasan seperti ini. Sangat menarik begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, agak pedas juga begitu kan, seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, ada pro dan ada kontra juga ya. Rocky Gerung hingga Saud ex pimpinan KPK ikut deklarasi relawan Anies. Semua akan Anies pada waktunya. Amin. Bahkan ada yang berkomentar orang-orang gak jelas ya, diragukan rasa kebangsaan dan nasionalismenya. Urusan pemimpin bangsa dan negara kok dipercaya kepada yang bukan putra bangsa. Haduh, ini banyak sekali begitu kan. Siapakah putra bangsa itu sebenarnya dan siapa yang bukan putra bangsa? Itu kan pertanyaan yang sangat detail sekali begitu kan. Anda mengatakan seperti itu belum Anda punya prestasi apa-apa kan, seperti itu logikanya begitu. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya, ada cebong juga nimbrung di sini begitu nih. Orang baik pasti didukung orang-orang baik. Itu barisan pencari kerja kalau Anies menang di Pilpres. Ya, di satu sisi orang mengatakan seperti itu ya, inilah kebebasan berdemokrasi seperti itu. Ya nggak apa-apa, emang sudah sewajarnya begitu. Kalau Rocky Gerung dukung Ganjar malah aneh, nggak bakalan ada lagi yang mau order tausiah. Wow. Padahal ini dokter begitu kan, tulisnya dokter begitu. Bocil kalimatnya itu aja, gobloknya seumur. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Padahal karena mungkin ya cebong itu sakit hati karena Pak Ganjar sekarang ini belum punya tiket kan, seperti itu logika kita kalau kita tampilkan begitu nih. Bocil kampanye terus yang tidak menjadi masalah begitu kan, kampanye begitu kan, daripada bagi-bagi sembako kayak sebelah kan, begitu logikanya begitu. Nah, di mana letak logikanya mereka begitu kan? Ternyata pendukung gelandangan politik, orang yang tidak jelas apa manfaatnya, orang-orang yang sudah tak punya jabatan lagi, pengangguran cari makan. Wow, sudah menyerang hari ini begitu kan. Para cebong itu memang kebanyakan begitu. Kalau tidak punya job ya, tidak punya apa-apa, ya setidaknya dia menyerang begitu kan. Menyerang dengan narasi-narasi kebencian begitu. Ya, seperti itulah junjungan mereka begitu. Satu gerombolan ini kalah kalau Anies dukung Gerung ini, pendukung orang tolol yang orang-orang bego. Apa ini ya? Ngomonginnya kok seperti ini gitu. Kalau sampai Yohanes gagal nyapres, kayak bocil ini bakal jadi presiden. Wah, ngapain kita berkomentar seperti itu? Kita berada di negara demokrasi begitu kan. Dengan adanya seperti ini, Paloh bertemu dengan Pak Airlangga, wah sangat luar biasa ya. Para cebong dan buzzer itu sudah ketar-ketir begitu. Nah, inilah yang kemudian menunjukkan bahwa ya selama ini adu gagasan narasi itu sudah tidak mampu, apalagi bersaing secara akal sehat begitu kan. Kan seperti itu logikanya begitu. Daripada kesana kesini berikan sembako, orang tidak datang lalu kemudian dipaksa untuk datang begitu kan. Walaupun dia sudah menentukan pilihannya kepada Anies Baswedan, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya bagi-bagi sembako. Dari mana uangnya mereka? Kan itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya cukup menarik ya. Rocky Gerung hingga Saud ex pimpinan KPK ikut deklarasi relawan Anies Baswedan. Dikutip dari Detik News ya. Ini cukup menarik untuk kita simak. 3 kelompok relawan yang mendeklarasikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 dengan membentuk sekretariat bersama sekber bernama Kuning, Hijau, Biru atau KIB.
Rocky Gerung hingga mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang untuk mengikuti deklarasi mendukung Anies sebagai capres. Jadi pertanyaan Saud mengapain sini? Jawabannya ya untuk presiden yang berintegritas lah, ujar Saud saat menjadi narasumber dalam acara yang digelar di Hotel Century Jakarta. Bahkan Saud mengaku yakin Anies menjadi presiden sejak dirinya masih menjabat di KPK. Anies katanya sanggup membawa Indonesia menghadapi tantangan di masa depan ya. Karena di tangan Anies Baswedan ya, kemudian mungkin ya ada perubahan untuk bangsa kita. Banyak masyarakat dan rakyat menitipkan aspirasi kepada Anies Baswedan saat ini begitu kan. Bagaimana bangsa kita, rakyat kita itu sejahtera begitu kan. Sudah tahu sendiri rezim-rezim hari ini seperti apa begitu kan, kebutuhan pokok yang semakin naik begitu kan. Akhirnya aspirasi masyarakat inilah yang kemudian dititipkan kepada Anies Baswedan begitu kan. Bagaimana nanti perkembangan bangsa kita itu semakin maju begitu kan, biar tidak ini seperti terus begitu kan. Jadi saat ketika saya di KPK menyimpulkan ini pasti bakal jadi presiden orang ini, Anies Baswedan. Ya, saya melihat orang mencari presiden itu orang yang bisa menjawab medan perang Indonesia itu seperti apa. Medan perang kita akan saut. Sementara ya Rocky Gerung meyakini Anies akan menjadi presiden dan berkantor di Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Dirinya juga percaya terbentuknya Sekber KIB ini sebagai konsolidasi untuk masa depan. Negara ini yang hendak kita pastikan ke depan memang cuma ada Anies yang diusir dari Jalan Merdeka Selatan dan akan pindah ke Jalan Merdeka Utara. Jadi saya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide, konsolidasi masa depan. Bagus begitu kan. Narasi-narasi inilah yang kemudian yang paling penting untuk berbangsa dan bernegara begitu kan. Ada dunia akademisi, ada gagasan yang diterima begitu kan. Berbeda dengan para cebong dan buzzer hari ini begitu kan. Dia bukan adu gagasan, tetapi dia adu kebencian begitu kan. Membuli, membenci dan sebagainya begitu kan. Inilah yang kemudian apa? Ketidakmampuan para cebong dan buzzer untuk mengelola bagaimana narasi-narasi yang dimainkan, bagaimana narasi-narasi yang seharusnya mendidik dan mengedukasi bangsa kita. Ya, akhirnya tercemar seperti itu begitu kan. Ya, para cebong dan buzzer itulah yang kemudian memberikan memberikan statement negatif kepada masyarakat. Akhirnya apa? Ada yang suka dan ada yang tidak suka begitu kan. Tapi kebanyakan para buzzer dan cebong ya kebanyakan banyak orang yang tidak suka. Karena apa? Karena di satu sisi dia bisa memecah bangsa kita begitu kan, kalau terus-menerus seperti ini begitu. Rocky menyebut Anies cuma butuh 51% suara di Pilpres 2024. Dia juga menjelaskan alasan mengapa Anies menurut layak dipilih. Bahkan nggak adil kalau Anies menang 80%, kita cuma butuh 51%. Itulah demokrasi. Apakah Anies dipilih karena diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan, ujarnya. Bahkan dalam Rocky Gerung dia mengatakan bahwa sebelumnya 3 kelompok relawan mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Mereka membentuk sekretariat bersama atau Sekber yang disingkat KIB. Apa maksud dari KIB? Inilah yang kemudian sama dengan koalisi KIB begitu kan, yang terdiri Golkar, P3 dan PAN begitu. Tapi mari kita baca. Kami tidak simpul relawan Go Anies, Forum Ka'bah Membangun Anies Amanat Indonesia di seluruh Indonesia dengan ini menyatakan membentuk sekretariat bersama dengan nama Kuning Ijo Biru. Sekber berarti kuning ijo biru. Kumpulan dari apa? Ya, kumpulan dari orang-orang yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan walaupun dia berada di Partai PAN, di Partai P3 dan dari Partai Golkar masuk di situ begitu. Juga menarik begitu kan. Sirajuddin mengatakan pembentukan Sekber KIB setelah mereka menggelar sebuah pertemuan. Dalam pertemuan itu mereka menyepakati Sekber KIB harus dibentuk untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Bahkan kami bertiga rutin bertemu sehingga lahirlah ide untuk mendirikan yang namanya KIB di saat kita mengangkat isu tentang perubahan. Sirajuddin menyebutkan KIB bentukan relawan pendukung Anies berbeda dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bentuknya Partai Golkar bersama Partai Pembangunan P3 dan Partai Amanat Nasional atau PAN ya. Meski namanya sama, kata dia, namun ada perbedaan dalam semangat yang diemban. Nah, KIB ini memang kadang-kadang dikenal banyak orang sebagai Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi namanya saja yang sama, tapi spiritnya berbeda. Betul begitu kan? Karena logika-logika yang dibangun oleh mereka, oleh KIB ini adalah ya perlu diapresiasi begitu kan.
Artinya apa? Artinya selama ini ya pendukung-pendukung Anies Baswedan itu adalah adu gagasan sebenarnya. Adu gagasan bagaimana cara-cara demokrasi kita itu terbentuk, kan seperti itu logikanya begitu kan. Ya karena memang pemikiran-pemikiran cebong hari ini ya memang otak udang yang memang seperti itu begitu kan. Menerima dengan baik tapi dikeluarkan dengan yang negatif. Kan kira-kira seperti itu begitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi penting kepada maka bangsa kita sebenarnya dibangun bersama-sama begitu. Ayolah para cebong dan buzzer, mari kita bersatu untuk untuk menyatukan tekad bersama-sama untuk perubahan masa depan begitu kan. Saya mengajak kepada para cebong dan buzzer itu untuk semangat berikhtiar bersama-sama untuk selalu mendukung perubahan-perubahan bangsa kita begitu. Masa seperti ini terus sana sini begitu kan? Tidak karuan kan seperti itu logika kita begitu. Jadi saya apresiasi sekali untuk bentuknya relawan Anies Baswedan yang dibentuk oleh KIB seperti ini begitu. Boleh saya ingin gabung di situ. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.